Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat ya, mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan tentu selalu dalam kondisi semangat. Meskipun kalian saat ini belajar dengan model online ya, online. Jadi belajarnya melalui video saja. Ya anak-anak, pembelajaran kita pada saat ini adalah tema 6 subtema 3 PB1 tentang energi alternatif. Ya, anak-anak, agar pembelajaran ini semakin seru ya dan tentu akan semakin menyenangkan, ya, ada beberapa hal yang harus selalu diperhatikan ya. Yang pertama, mandi. Nah, jika belum mandi silakan mandi dulu biar segar badannya anak-anak. Yang kedua, anak-anak makan ya. Nah, ini juga penting ya, biar kita punya energi selama kita belajar, tidak kehabisan energi. Yang keempat, rapi. Yang ketiga ya, mohon maaf, yang ketiga rapi ya. Ini juga penting ya, dalam kita belajar selalu dalam kondisi rapi. Ya, kita mulai ya. Tapi sebelum dimulai pembelajarannya, jangan lupa untuk berdoa. Nah, baik, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya anak-anak, alhamdulillah tadi kita sudah bersama-sama ya berdoa sebelum belajar. Mudah-mudahan dengan doa tadi yang kita baca bersama-sama itu semakin meningkatkan ya semangat kita ya dalam belajar, tentu mudah-mudahan juga memberikan keberkahan ya dalam pembelajaran kita kali ini. Baik, kita mulai ya pembelajarannya. Nah, ini ada bacaan ya. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak. Juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Ya anak-anak, jadi energi alternatif ini adalah sebagai pengganti ya, menggantikan BBM ya. Kenapa anak-anak perlu ada energi alternatif? Ya, karena apa? Karena penggunaan BBM ini sudah semakin banyak ya. Nah, maka dikhawatirkan BBM-nya tidak mencukupi. Dengan semakin banyak penggunaan BBM, khawatir BBM tidak mencukupi, maka ya ada energi alternatif sebagai pengganti energi BBM. Ya, mari kita pelajari ya manfaat dari energi alternatif. Ya, anak-anak, di sini ada gambar ya. Apakah energi alternatif itu? Ya, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi penggunaannya semakin meningkat. Ya, usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan BBM. Ya. Nah, jadi alasan kenapa ada energi alternatif. Nah, ini karena BBM dianggap semakin sedikit ya. Karena banyak yang menggunakan BBM ya, sehingga muncul anggapan nanti BBM-nya habis. Oleh karena itu disiapkanlah energi alternatif. Apakah saja yang termasuk energi alternatif ini ya? Yang termasuk energi alternatif itu, nah ini yang sudah kita pelajari adalah sebelumnya ya.
ada energi surya listrik ya, ada PLT S ya, PLTS ya, yaitu pembangkit listrik tenaga surya memanfaatkan energi matahari atau energi surya. Yang kedua ini Nana memanfaatkan energi air. Digunakanlah energi air ini ya untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ya. Berikutnya ini memanfaatkan energi angin. Nah, ini untuk menghasilkan listrik ya dari energi angin atau disebut dengan PLTB ya, angin atau bayu. Ya, ini beberapa contoh ya tentang energi alternatif. Di antaranya ada PLTS, ada PLTA, dan juga ada PLTB. Nah, semua ini adalah merupakan energi alternatif ya, yaitu penggunaan listrik ya, listrik sebagai pengganti BBM. Ya, ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari ya, ada energi gerak angin dan energi gerak air. Energi tersebut mudah diperoleh, murah dan berlimpah. Ya, energi ini ya, energi air, gerak angin, dan juga panas matahari ya. Ini energi yang sangat murah dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Ya, jadi BBM itu ya, listrik ini adalah sebagai pengganti bahan bakar minyak atau sebagai energi alternatif. Energi matahari dimanfaatkan membuat PLTS, energi air untuk PLTA, energi angin untuk PLTB ya. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan, dan juga tenaga yang lain juga ramah lingkungan ya tentunya. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Jadi nggak semuanya pakai BBM ya. Maka BBM hanya digunakan untuk kendaraan bermotor saja sekarang ini ya. Untuk di rumah, nah ini menggunakan listrik, tidak lagi menggunakan BBM. Ya, kalau dulu anak-anak semuanya menggunakan BBM ya. Seperti lampu itu juga pakai BBM ya, menggunakan bahan bakar minyak ya, untuk yang sebelum ada listrik. Nah, ini kebanyakan semua alat-alat rumah tangga ini menggunakan BBM ya. Ada kompor minyak tanah, nah itu juga BBM ya. Sekarang sudah ditemukan lagi kompor listrik ya, atau menggunakan gas alam atau LPG ya. Ya anak-anak, ini ada beberapa pertanyaan yang jawab pertanyaan berikut ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Ya, sebagaimana dijelaskan tadi, energi alternatif itu adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Yang kedua, mengapa perlu energi alternatif? Ya, sebagaimana ini dijelaskan sebelumnya, energi alternatif ini diperlukan karena persediaan bahan bakar minyak semakin sedikit, sedangkan penggunaan BBM semakin meningkat. Ya, berikutnya, apa sajakah yang termasuk sumber energi alternatif? Ya, ada energi matahari untuk membangkit listrik tenaga surya, ada energi gerak angin untuk membangkit listrik tenaga bayu ya, PLTB, energi gerak air untuk PLTA. Ya, yang matahari untuk PLTS ya. Berikutnya, apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Ya, akibatnya adalah tentu tidak mempunyai cadangan BBM, karena energi alternatif ini sebagai pengganti BBM ya. Kalau BBM-nya habis, bahan bakar minyak habis, tentu tidak ada penggantinya. Ya, berikutnya anak-anak, nah ini kita lanjutkan ya. Angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana, ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin.
angin dapat menggunakan layang-layang. Pernahkah kalian bermain layang-layang, anak-anak? Ini perhatikan. Bermain layang-layang biasanya dilakukan di tempat yang lapang. Tempat yang lapang membuat kita bergerak lebih leluasa, ya. Karena layang-layang itu membutuhkan angin, ya. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Ya, kalian dapat menggerakkan lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Ya, perhatikan jenis layang berikut. Ini anak macam-macam layang-layang yang ada, ya, yang biasa kita gunakan kalau bermain layang-layang, ya. Nah, layang-layang digambar dan diberi hiasan yang menarik. Garis digunakan untuk menghias layang-layang. Bidang juga digunakan untuk hiasan tersebut. Layang-layang tersebut memiliki warna yang berbeda. Warna garis dan bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang. Masih ingat, ya? Gambar dekoratif, ya, itu kan ada bidang, ada garis, dan juga ada warna. Ya, sekarang coba anak-anak, ini ada gambar layang-layang, kalian hias. Nah, ini nanti buku ada ini gambarnya, ya, kalian lihat di buku paket, nanti bisa disalin gambar itu. Nah, setelah itu dihias, diberi hiasan yang menarik, ya, sehingga menjadi gambar yang bagus. Ya, baik, kita lanjutkan anak-anak. Sekarang ini pembelajaran matematika, ya. Bermain layang-layang juga membutuhkan energi. Semakin lama bermain, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Ya, sekarang anak-anak ini perhatikan contoh untuk menentukan waktu. Ya, ini kita mencoba belajar, ya, belajar kembali biar lebih paham, ya, untuk menghitung waktu. Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30. Berarti ini sore hari, ya, 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Lama waktu yang dapat digunakan sebagai berikut. Nah, kalian perhatikan di sini lama waktu bermain layang Udin adalah 60 menit, ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Ini mulai di pukul 15.30, ya, pukul setengah 4 sore, ya, sampai pukul 16.30, pukul setengah 5 sore. Mari kita hitung dulu, ya. Nah, kita hitung. Bermainnya berakhir pukul 16.30. Nah, dimulai bermain pukul 15.30. Maka ini bisa dikurangi, ya. Nah, dikurangi hasilnya adalah 1 jam. Ya. 1 jam ini anak berapa menit? Kalau diubah ke menit, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi waktu yang digunakan Udin adalah 60 menit. Baik, kita lanjut, ya. Benny bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai pukul 16.45. Ya. Dimulai pukul 15.30, setengah 4 sore, ya. Sampai 16.45. Ini 16.45, 16 itu berarti pukul 4, ya. Pukul 4 karena yang panjang ini, ya, melewati ini, ya, dari sini, ya, angka 12 ini sampai menuju angka 9. Maka ini membutuhkan waktu 45 menit, ya, sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi berakhir pukul 16.45. Lama Benny bermain layang-layang adalah berapa menit? Kita hitung, ya. Berakhirnya pukul 16.45. Nah, dimulai pukul 15.30. Kita hitung. Ternyata waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam 15 menit. Nah, ini berapa menit? Kita hitung. 1 jam 15 menit itu adalah yang 1 jam sama dengan 60 menit, ya. Ya, 1 jam ini, ya, 1 jam ini sama dengan 60 menit. Ditambah 15 menit, sehingga total adalah 75 menit, ya. Jadi waktu yang digunakan Benny bermain layang-layang selama 75 menit. Berikutnya, Edo bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai pukul 16. Ini pukul 15.30 sampai pukul 16. Berapa lama Edo bermain layang-layang? Berapa menit, ya? Kita hitung. Berakhir pukul 16.00, ya. Dimulai pukul 15.30.
kita hitung, kita kurangi. Nah, ternyata anak-anak di sini 0 ini tidak bisa dikurangi 3. Maka harus pinjam ya. Ini menit ya, sebelah kanannya titik menit, sebelah kirinya titik adalah jam. Kalau 0 ini pinjam ke angka 6 berarti pinjam 1 jam ya. Kita coret dulu ya, karena pinjam tadi coret ya, ini pinjam 1 jam ya. Yang 16 sudah dipinjam 1, maka tinggal 15. Nah, yang tadi pinjam 1 jam, 1 jam itu diubah ke menit menjadi 60 menit. Ya, berarti anak-anak ini tadi awalnya kan 16.00 ya, menitnya adalah 00 ditambah 60 menit, maka sama dengan 60. Ya, maka dari kalau gitu menjadi 16.00 menjadi 15.60. Nah, ini 15 ini karena apa? 16-nya dipinjam 1, tinggal 15. Menitnya ditambah 1 jam, yaitu sama dengan 60 menit. Dikurangi 15.30, maka hasilnya adalah 00.30 atau dibaca 30 menit. Jadi lamanya adalah 30 menit. Berikutnya Siti bermain layang-layang dari pukul 16.30 sampai pukul 17.00. Ya, kita hitung ya berapa lama Siti bermain layang-layang. Diakhiri pukul 17, selesainya pukul 16.30. Nah, kita kurangi. Nah, ternyata ini 0 nggak bisa kurangi 3, pinjam juga sama dengan tadi, pinjam kita coret dulu. 17-nya menjadi 16 karena dipinjam 1 jam ya. Ya 1 jam diubah ke menit jadi 60 menit, maka di sini menitnya kan 0 ya. 0 ditambah 60 menit hasilnya 60 ya. Maka karena itu 17.00 menjadi 16.60 menit. Dikurangi 16.30 hasilnya adalah 00.30 atau dibaca 30 menit ya. Baik, berikutnya adalah Lani bermain layang-layang dari pukul 16.30 sampai dengan pukul 16.45. Mari kita hitung lamanya berapa menit ya. Diakhiri 16.45, diawali 16.30, maka hasilnya adalah 15 menit. Jadi lamanya sama dengan 15 menit. Sekarang Dayu bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai 16.45. Berapa lama ya? Kita hitung. 16.45 dikurangi 15.30. Nah, ini 45 kurangi 30 langsung bisa ya. Jadi hasilnya 1 jam 15 menit. Berapa menit semuanya? 1 jam 15 menit itu diubah ke menit semua. Nah, 1 jam 15 menit adalah kita hitung ya, 1 jam 60 tambah 15 menit sama dengan 75 menit. Jadi Dayu membutuhkan waktu selama 75 menit. Ya, hasilnya tadi kita masukkan di tabel ya. Yang Udin 60 menit, Beni tadi 75, Edo 30, Siti 30, Lani 15, dan Dayu 75 menit. Nah, siapakah yang bermain layang-layang paling lama? Yang paling lama siapa ya? Paling lama di sini ada 75 menit ya. Ini 60, 75, 30, 30, 15, 75. Tentu yang paling lama adalah yang 75 menit, yaitu Beni dan Dayu. Pertanyaan berikutnya, siapakah yang bermain layang-layang paling singkat? Ya, paling singkat di sini berarti yang paling kecil angkanya, yaitu 15 menit. Siapa? Lani ya. Lani selama 15 menit. Urutkan nama berdasarkan lama bermain layang-layang, mulai dari yang paling lama ya sampai berarti yang paling sebentar ya, paling cepat ya. Ya. Yang paling lama adalah 75 menit, yaitu Beni dan Dayu. Berikutnya 60 menit yaitu siapa? Udin ya, Udin. Berikutnya 30 menit itu ada Edo dan Siti, dan yang terakhir adalah Lani. Nanti urutan dari yang paling lama yaitu Beni dan Dayu, berikutnya Udin, berikutnya Edo dan Siti, berikutnya Lani ya. Ini urutannya. Ya, anak-anak, begitu pembelajaran kita pada saat ini, pembelajaran tema 6 Matematika PB1. Ya, mudah-mudahan
pembelajaran ini banyak manfaatnya ya. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses ya. Mudah-mudahan kalian jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang soleh dan soleha, dan berbakti kepada kedua orang tua. Baik Pak Eko Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.